Saudara-saudari yang terkasih, suatu kali ada seorang romo yang memberikan pesan. Mari kita belajar menjadi orang yang gelisah. Waktu itu saya sempat bingung, apa yang dimaksud dengan romo ini? Kenapa kita diajak untuk menjadi gelisah? Bukankah gelisah itu sesuatu yang tidak enak, tidak menyenangkan, perasaan yang negatif, yang sebetulnya harus kita hindari justru? Kok romo ini malah mengajak kita untuk menjadi gelisah? Lalu kemudian saya baru paham apa yang ia maksud ketika romo ini menjelaskan apa yang dia maksud dengan gelisah. Kita harus belajar menjadi gelisah kalau melihat ada masalah di depan mata kita, dan kalau kita gelisah maka kita tergerak untuk menyelesaikan masalah itu. Suatu kali ada seorang romo yang pernah marah kepada kami waktu kami masih frater tahun-tahun awal. Romo ini marah karena di rumah kami, di salah satu bagian rumah itu ada yang berdebu. Lalu romo ini marah karena dia mengatakan, kalian setiap hari lewat ke bagian rumah ini yang berdebu ini, tapi tidak pernah tergerak untuk membersihkan debu itu. Dengan kata lain, kalau menggunakan bahasa yang tadi saya sebutkan di awal, kami tidak punya kegelisahan ketika melihat ada debu atau kotoran di bagian rumah itu. Kita diajak untuk menjadi gelisah kalau ada sesuatu yang tidak beres. Kita diajak untuk tergerak ingin membereskannya. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang ingin kita lihat bersama-sama dalam firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu ini. Minggu biasa yang ke-26 tahun C. Mari bersama-sama kita melihat mulai dari bacaan Injil yang diambil dari Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Ini adalah kisah atau perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi tentang dua tokoh utama. Ada tokoh yang bernama Lazarus, yang miskin dikatakan. Kemudian ada satu tokoh lagi, yang adalah orang kaya. Tidak disebutkan namanya siapa, tapi disebutkan bahwa dia adalah orang yang sungguh kaya. Tahu dari mana? Dikatakan demikian. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada seorang kaya berpakaian ungu dari kain yang halus. Kita bisa membayangkan begitu ya, dia menggunakan kain ungu, warnanya bagus, kainnya halus. Ingin digambarkan sesosok orang kaya yang betul-betul kaya, terhormat, mungkin terpandang orang. Kemudian di sisi yang lain ada seorang lain yang berprofesi atau mungkin dia sangat miskin begitu ya. Dikatakan seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Kemudian ia berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Lazarus ini punya kondisi yang betul-betul bertolak belakang dengan orang kaya yang pertama tadi. Dia kondisinya miskin, badannya penuh borok. Kemudian kalau tadi orang kaya itu setiap hari bersukaria dalam kemewahan, Lazarus ini justru mau makan saja harus mengutin sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Lalu apa lanjutannya? Lanjutannya, kedua orang ini mati. Jadi Lazarus mati, orang kayanya juga mati. Kemudian dikisahkan bahwa orang kaya itu menderita di alam maut. Jadi ketika sudah mati, orang kaya ini masuk ke sebuah tempat yang dimana di sana dia mengalami penderitaan yang sangat mengerikan. Di sisi yang lain, Lazarus yang tadi katanya dikisahkan ketika dia hidup, itu hidupnya sangat susah, miskin, sengsara. Ketika dia mati, dia justru masuk ke tempat yang bertolak belakang.
Di sana, di tempat di mana Lazarus ada, itu ada Bapak Abraham. Bahkan Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham. Lalu orang kaya ini karena saking menderitanya, kemudian dia berteriak-teriak kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Artinya orang kaya ini sungguh sangat menderita di tempat yang katanya nyala apinya itu luar biasa, sampai-sampai dia ingin satu tetes saja air diteteskan ke dalam lidah atau ke lidahnya. Itu sudah cukup untuk dia menyejukkan. Artinya ingin digambarkan situasi yang sangat menderita. Kemudian, apa jawaban dari Bapak Abraham? Bapak Abraham menjawab, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk." Dari sini muncul pertanyaan pertama. Apakah Yesus ingin mengatakan bahwa, kalau kita ketika hidup di dunia ini kaya, hidupnya enak, nyaman, banyak uang, banyak harta, seperti orang kaya ini, maka nanti di alam sesudah kematian, saya akan masuk ke tempat yang penuh penderitaan seperti orang kaya itu. Sedangkan kalau orang miskin, yang hidupnya di dunia ini susah, maka nanti ketika sudah mati akan masuk ke tempat yang nyaman, bahkan di sana ada Bapak Abraham, bahkan bisa duduk di pangkuannya Bapak Abraham. Apakah itu yang ingin disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan ini? Apakah orang kaya akan menderita sesudah mati dan orang miskin akan bahagia sesudah mati? Apakah itu yang ingin disampaikan pesannya? Rasa-rasanya tidak demikian. Yang ingin disampaikan oleh Yesus dari perumpamaan ini, sekaligus ini menjadi inspirasi pertama yang bisa kita dapatkan, adalah tadi Bapak Abraham mengatakan, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk." Apa maksudnya kalimat ini? Maksudnya adalah, kalau kita mengingat lagi tadi bagian awal dari teks mengatakan bahwa Lazarus itu tinggalnya atau sehari-harinya itu berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu. Sementara si orang kaya itu hidupnya foya-foya, mewah. Artinya, kalau Lazarus berada setiap hari atau sehari-harinya ada di dekat pintu rumah, apakah orang kaya itu tahu bahwa di situ ada Lazarus? Jawabannya sudah pasti iya. Apalagi, tadi juga dikatakan, orang miskin itu, si Lazarus itu, berusaha untuk menghilangkan laparnya dengan makan makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Artinya sudah pasti orang kaya itu tahu bahwa di situ ada Lazarus yang hidupnya susah, bahkan kulitnya penuh borok, mau makan juga susah. Tapi melihat kondisi itu, si orang kaya itu malah foya-foya dan tidak peduli dengan kondisi si Lazarus. Itulah yang hendak dikritik oleh Yesus. Dan sekali lagi, ini adalah inspirasi pertama yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada minggu ini. Yang diajarkan kepada kita bukanlah soal kaya atau soal miskin, bukan pertama-tama soal itu, tapi yang akan menentukan bagaimana kita nanti sesudah kematian, yang akan diperhitungkan oleh Tuhan, yang akan menyelamatkan kita, itu bukan soal bagaimana saya kaya atau miskin di dunia ini, bukan pertama-tama itu, tapi yang ingin diharapkan oleh Tuhan adalah kita peka, kita punya kegelisahan kalau melihat ada sesuatu yang tidak beres dan kita sebetulnya mampu untuk membereskannya, maka kita diharapkan membereskannya. Kita diharapkan mengambil aksi nyata untuk membereskan persoalan itu. Tidak seperti si orang kaya tadi
yang melihat bahwa ada persoalan di situ, ada Lazarus di situ, hidupnya susah, kulitnya penuh borok, tapi dia malah foya-foya dan tidak membereskan segala sesuatu supaya keadaan menjadi lebih baik. Itulah yang ingin dikritik oleh Yesus. Sekali lagi, ini menjadi inspirasi yang pertama. Kita belajar menjadi orang yang punya kegelisahan. Bukan gelisah yang tidak ada gunanya, bukan gelisah yang tidak teratur, yang tidak ada tujuannya, bukan itu. Bukan khawatir kemana-mana, bukan. Tapi yang diajak adalah kegelisahan, melihat sesuatu yang tidak beres, kemudian tergerak untuk membereskan. Lalu, apalagi inspirasi yang bisa kita gali? Kita lanjut ke bagian berikutnya. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Firman ini sebetulnya ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan sesudah kematian ini sekaligus menjadi ajaran Kristiani, ajaran yang kita imani bersama, bahwa di alam sesudah kita mati, di dalam kekekalan, di dalam keabadian, itu ada dua kondisi, ada kebahagiaan kekal yang biasa disebut sebagai surga, dan ada penderitaan kekal yang biasa disebut sebagai neraka. Dan di antara kedua tempat ini, itu tidak bisa diseberangi. Artinya kalau sudah masuk ke satu tempat, ya tidak bisa nanti tiba-tiba pindah ke tempat yang lain. Artinya sudah fix, kalau di situ ya sudah di situ. Dan orang tidak bisa menyeberang dari dua tempat ini. Kalau dia sudah masuk surga, ya sudah, dia akan stay di surga. Kalau dia sudah masuk ke dalam neraka, dalam siksa yang kekal, ya sudah, dia akan stay di dalam neraka. Ini adalah dua tempat yang tidak terseberangi. Ini sekaligus menjadi ajaran untuk kita imani bersama, untuk kita yakini bersama. Dan kita ingat bersama, supaya kita mengusahakan yang terbaik semasa hidup kita. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan pesan pertama yang tadi kita dengarkan, belajar menjadi gelisah. Belajar melihat ada sesuatu yang tidak beres, lalu kita bereskan. Lalu apakah masih ada lagi inspirasi kita ambil? Tentu saja masih ada. Kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Kata orang itu, kalau demikian, ini maksudnya orang kaya, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia itu maksudnya Lazarus, ke rumah ayahku. Jadi orang kaya ini memohon kepada Bapak Abraham, supaya menyuruh Lazarus pergi ke rumah bapaknya, supaya ia memperingatkan saudara-saudaranya, karena dia masih punya saudara yang hidup. Katanya ada 5 saudara yang masih hidup tinggal di rumah ayahnya, supaya Lazarus memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan kelak masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi orang kaya ini takut nanti saudara-saudaranya yang ada 5 orang itu nasibnya sama seperti dia. Dia tidak mau. Lalu dia memohon kepada Bapak Abraham, sudahlah biarkan si Lazarus itu hidup lagi, bangkit lagi, kembali lagi ke dunia meskipun sudah mati. Kemudian memperingatkan orang-orang itu supaya tidak hidup seperti si orang kaya ini. Lalu apakah permohonan itu dikabulkan? Kita lihat apa kata Bapak Abraham. Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Lalu kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Apa maksud dari bagian akhir teks ini?
Saya ingin membantu Anda untuk menafsirkannya sebagai berikut. Kita membayangkan kalau misalnya kita menjadi 5 orang saudara dari orang kaya itu, mengetahui bahwa si Lazarus ini sudah mati, kemudian tiba-tiba dia bangkit lagi. Seakan-akan kembali dari alam kematian, kembali ke dunia ini, kemudian memperingatkan kita yang masih hidup di dunia ini, saudara-saudara, hiduplah dengan benar, supaya nanti tidak seperti saudaramu yang masuk ke dalam tempat yang menderita itu. Bukankah kita akan, ya kalau kita membayangkan itu, maka itu akan menjadi peristiwa yang sungguh mengejutkan, betul? Mungkin itu bisa kita golongkan sebagai mukjizat, karena ada kebangkitan orang yang sudah mati, kemudian bangkit lagi, hidup lagi. Gitu. Dan kalau kita membayangkan itu peristiwa yang sangat besar, mukjizat yang sangat besar. Dan orang kaya itu yang tadi sudah mati dan masuk neraka, itu berpikir bahwa kalau ada mukjizat semacam itu, maka si orang-orang yang saudara-saudara saya yang masih hidup itu, mereka akan insyaf, katakanlah demikian. Mereka akan bertobat dan akan kembali menjadi orang yang baik, supaya nasibnya tidak seperti si orang kaya yang masuk neraka. Lalu kata Bapak Abraham apa? Tidak akan. Tidak akan. Kenapa? Karena mukjizat itu tidak akan mengubah seseorang. Mungkin mukjizat bisa mengubah seseorang pada awalnya, tetapi dalam jangka panjang, semuanya tergantung dari orang itu. Kalau orangnya tidak mau berubah, mukjizat sebesar apapun tidak akan pernah mengubah dia. Peringatan sebesar apapun tidak akan pernah mengubah dia. Maka apa pesannya untuk kita yang masih hidup ini? Tadi kata Bapak Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Yang ini dikatakan kepada kita adalah, kita hari ini sudah menjadi orang pengikut Kristus. Menjadi orang Kristen. Mungkin setiap hari Minggu kita ke gereja, menerima sakramen Ekaristi. Mungkin kita menerima sakramen-sakramen yang lain. Mungkin kita mendengarkan renungan. Mungkin kita membaca kitab suci. Mungkin kita berusaha berbuat baik, mendengarkan hal-hal yang baik. Itulah yang lebih penting daripada menunggu mukjizat yang besar. Kita bisa menjadi orang baik, kita bisa bertobat tanpa harus menunggu dulu ada mukjizat besar, peristiwa besar. Entah itu ada penampakan, atau ada sesuatu yang luar biasa, yang bombastis. Kita tidak perlu dulu menunggu peristiwa-peristiwa semacam itu. Kalau Tuhan berkenan untuk membuat mukjizat, itu tentu saja terserah Tuhan, karena itu adalah hak Tuhan sebagai yang maha kuasa. Tapi kita tidak perlu menunggu dulu mukjizat dari Tuhan untuk menjadi orang baik, untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang baik. Itu tidak perlu dulu menunggu mukjizat yang besar, menunggu peristiwa yang besar, yang di luar nalar, tidak perlu. Kita sudah punya hal-hal yang bisa membantu kita menjadi orang baik. Dan itu semuanya sudah tersedia ada di depan mata kita. Kita mendengarkannya setiap hari mungkin, kita mendengarkan renungan, kita membaca kitab suci, kita setiap hari pergi ke gereja. Itu adalah hal-hal yang bisa membantu kita dan jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Sakramen yang kita terima itu menyelamatkan. Firman yang kita baca itu menyelamatkan. Kita tidak perlu menunggu mukjizat untuk bisa selamat. Karena yang tadi itu, yang justru dianggap kecil itu, mungkin dianggap remeh. Saya kan cuman misa setiap minggu sekali. Itu bukan cuma. Itu adalah rahmat dari Allah yang bisa menyelamatkan. Jangan diremehkan. Kalau bisa misa setiap hari, datanglah misa setiap hari. Lakukanlah hal-hal yang bisa kita lakukan saat ini dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu menunggu mukjizat yang besar. Saudara-saudari terkasih, kalau kita renungkan, berarti kita sudah menemukan ada 3 inspirasi dari bacaan Injil. Yang pertama, belajar menjadi gelisah. Yang kedua, kita diajarkan bahwa ternyata ada penentuan tempat secara definitif antara kebahagiaan kekal atau surga dan siksa kekal atau neraka. Dan 2 tempat ini ternyata tidak bisa diseberangi. Kalau kita sudah ditentukan untuk masuk ke suatu tempat, ya sudah,
kita akan stay di situ terus. Lalu inspirasi yang ketiga yang bisa kita ambil adalah kita bisa bertobat, menjadi orang baik. Tidak perlu menunggu dulu mukjizat besar. Segala sesuatu yang baik yang bisa membantu kita untuk bertobat ada di sekitar kita. Lalu apa kaitannya Injil minggu ini dengan bacaan pertama? Kita lihat bacaan pertama yang diambil dari kitab Amos bab 1, Amos bab 6 ayat 1a lalu ayat 4 sampai 7. Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dan kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu, dan dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi, mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Celakalah orang yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Teks ini itu sangat terkait dengan inspirasi yang pertama. Teks ini tidak ingin mengajarkan kepada kita bahwa jangan sampai kita dilarang untuk menjadi orang yang kaya di dunia ini. Tidak. Ini bukan soal kaya, bukan soal sengsara di dunia, bukan soal itu. Yang penting dari teks ini adalah bagian terakhirnya. Tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Ingin dikatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres loh. Keturunan Yusuf itu hancur katanya. Tapi orang-orang ini yang tadi tidur di ranjang yang enak, makan makanan enak, minum anggur yang enak, itu tidak gelisah melihat masalah itu. Itulah yang ingin dikritik oleh Nabi Amos melalui teks ini. Jangan sampai kita melihat suatu kegelisahan, tapi kita tidak merasa gelisah, tidak tergerak untuk menyelesaikannya. Jadi ini menguatkan inspirasi yang nomor 1. Kemudian bacaan yang kedua yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Hai engkau manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Ini berkaitan dengan inspirasi nomor 2 dan nomor 3. Tadi inspirasi yang nomor 2, kita disadarkan bahwa sesudah kita mati, mau kita kaya, mau kita miskin, kalau kita sudah mati, sama saja. Nanti kita akan menghadapi pengadilan yang sama. Pengadilan yang serupa. Tidak bergantung pada apakah kita terhormat atau tidak di dunia ini, apakah kita kaya atau miskin, tidak. Ketika orang sudah mati, semuanya akan menghadapi pengadilan yang sama. Dan kata Paulus kepada Timotius dan kepada kita semua, itu adalah sebuah pertandingan. Artinya pertandingan itu sesuatu yang perlu diperjuangkan. Kalau kita bertanding itu kan kita berjuang untuk menang. Nah, apa yang ingin dimenangkan? Hidup yang kekal, kata Paulus. Bertandinglah, berjuanglah untuk mencapai hidup yang kekal. Dan kata Paulus jangan terlewat, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi jangan sampai kita berjuang atau bertanding tapi memperjuangkan yang salah. Perjuangkanlah yang benar. Yang benar itu apa? Tadi disebutkan oleh Paulus. Jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dan hal-hal lain lagi yang juga diajarkan oleh Kristus. Salah satunya yang tadi diajarkan dalam bacaan Injil adalah belajar menjadi gelisah. Melihat sesuatu yang tidak beres, saya mau membereskannya. Kalau memang saya bisa, saya mampu berkontribusi, maka saya belajar untuk membereskannya. Semoga kita belajar menjadi orang yang gelisah dan kita meneladani Kristus yang mau tergerak untuk melihat turun ke dalam masalah, masuk ke dalam masalah, kemudian membereskannya. Mari kita hening sejenak.